Selamat malam, salam bagi kita semua. Shalom. Suatu kebahagiaan bagi kita kalau boleh ada di pelatarannya pada malam ini lewat ibadah PWGT, di mana keluarga yang terjadwal adalah keluarga Nyonya Marta Yakob D. Dudung dan keluarga Nyonya Yuli Dudung Kala bersama Nyonya Kristina Kananlua Kadola, maaf. Kita percaya semua ini boleh terjadi karena ada kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Amin. Yang akan memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH. Untuk memulai ibadah kita pada malam ini, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaannya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan menurut Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Betapa disenangi jemaat di tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang hasrat mengadakan siarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama makin kuat. hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, Pandanglah wajah orang yang kau urapi. sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan, Dari orang yang hidup tidak bercelah. ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat 1. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Di malam ini ya Allah, kami kembali datang bersekutu kepadamu. Datang menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di malam ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan PWGT Jemaat Masaleh. Dan pada malam ini dalam jadwal ibadah PWGT sebagai mimbar pelayanan, yaitu keluarga Nyonya Marta Yakob de Dudung dan keluarga Nyonya Yuli Dudung Kala, Nyonya Kristina Kananlua Kadola. Terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami. Di saat ini kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, mampukan kami semua untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dan bukan hanya itu saja. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada malam ini saya pilih dari kitab Kolose. Pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat 17. Kolose pasal 3, ayat 5
sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua yang masih sempat mendengarkan kebenaran firman Allah. Dari bacaan ini saya memberi sebuah tema perenungan kita, yaitu mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap orang dalam hidupnya, dia mau supaya selalu terjadi perubahan. Tentu yang dimaksudkan perubahan di sini adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi yang baik. Misalnya, seseorang yang jahat menjadi seorang yang hidup saleh sesuai dengan kehendak Tuhan.
Namun setiap orang harus menyadari bahwa setiap kehidupan kita selalu ada godaan untuk jatuh dan kembali pada kehidupan lama. Karena itu sering kita heran menyaksikan ada orang yang dalam kehidupannya sungguh luar biasa kehidupan kerohaniannya. Namun pada suatu saat tiba-tiba menjadi bobrok. Itu berarti bahwa memang dalam perjalanan hidup ini tantangan untuk mau menjatuhkan kehidupan kita itu terus-menerus ada dan bersama dalam hidup ini. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyadari benar akan hal itu, sehingga ia menasihati warga jemaat di Kolose untuk waspada agar tidak terpengaruh lagi oleh keinginan-keinginan duniawi. Sebab itu dalam ayat 5 dikatakan bahwa matikanlah dalam dirimu apa yang menurut keinginan duniawi, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Dan ayat 8 dikatakan bahwa dan buanglah semuanya itu. Saudara-saudara, mengapa? Karena hal itu berlawanan dengan kehendak Allah. Sebab ketika kita masih melakukan hal yang seperti itu, maka kita masih hidup dalam manusia lama. Hidup seperti manusia yang belum mengenal Kristus. Kata matikan berarti tidak memberi kesempatan lagi untuk hidup dan bertumbuh. Dan kata buanglah berarti tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk menempel pada tubuh. Sekali lagi saudara-saudara, Paulus merinci apa yang harus dimatikan dan apa yang harus dibuang. Misalnya, hawa nafsu, percabulan, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan lain-lain. Hal ini semua harus dimatikan dan dibuang. Karena mengapa? Karena mereka telah mengenakan manusia baru. Dan ciri-ciri manusia baru yang dirinci oleh Paulus seperti memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan, ayat 12 sampai ayat 13. Dan juga ayat 11 dikatakan tidak membeda-bedakan orang. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk dapat mewujudkan ciri-ciri manusia baru, kuncinya adalah pertama, mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat dan mempersatukan. Yang kedua, ciri-ciri manusia baru ialah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dan diam dalam kehidupannya. Intinya Kristus dan dalam hatinya.
Dan yang ketiga, ciri-ciri manusia baru ialah perkataan kasihnya serta perkataannya berkuasa dan memerintah dalam diri dan hidup orang percaya, terutama dalam hati. Sebab mengapa saudara-saudara? Hati adalah pusat atau bagian terdalam dalam manusia yang merupakan kunci dan pusat kendali manusia. Kalau di dalam hati Kristus memerintah, pasti perangai dan sifat-sifat Kristus yang akan mengalir dari dalam hati dan terpencar dalam diri orang yang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita semua. Manusia macam apakah kita ini? Apakah kita manusia baru ataukah kita manusia lama? Tentu saja setiap orang memeriksa dirinya, bukan memeriksa diri orang lain. Mudah saja memeriksa diri kita. Karena mengapa? Karena ukurannya sudah jelas seperti yang disebutkan di atas. Kalau kita manusia baru, kita memiliki sifat-sifat pengasih, murah hati, lembut, sabar, pengampun, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita masih manusia lama, sifat-sifat itu nampak seperti bernafsu jahat, serakah, pemarah, geram, pendendam, suka menfitnah, kasar, dan lain-lain. Mungkin kita berkata, oh saya sudah manusia baru. Tapi pertanyaannya, apa buktinya? Ya, saya rajin ke gereja. Saya rajin mengikuti kebaktian, baik itu di gereja maupun di rumah-rumah. Saya juga membenci, saya tidak suka membenci, bertengkar dan bergosip dan lain-lain. Manusia baru, kehadirannya akan selalu membawa damai sejahtera bagi orang lain. Ingat ibu-ibu, sebagai manusia baru sekali lagi, lewat kehadiran kita membawa suasana dan membawa orang merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan itu. Setiap orang yang mengaku manusia baru harus menyadari tugasnya, yaitu membawa damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera yang terpancar dari hati yang dalam, di dalam Kristus, kasih-Nya dan firman-Nya yang berkuasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan doa. Kiranya Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Kiranya Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berguna bagi sesama dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Lakukanlah itu dengan cara undanglah Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang berkenan baginya. Amin. Bersama keluarga Nyonya Marta Yakob D. Dudung dan
keluarga Nyonya Yuli Dudung Kala, dan Nyonya Kristina Kanan Lua Kadola. Kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga pada saat ini. Karena kasih-Mu dan karena kuasa-Mu memberi kesempatan bagi kami bersama-sama beribadah, menyanyikan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Teristimewa firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia baru karena kami telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon atas pimpinan Roh Kudus memampukan kami semua untuk hidup sebagai manusia baru di tengah-tengah perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik. Dan kiranya diberkati Tuhan yang masih ada pada kami semua, yang adalah milik-Mu dan pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Di malam ini ya Allah, kami mau berdoa bersama-sama buat keluarga yang terjadwal dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam ini. Kami mau berdoa buat keluarga Nyonya Marta Yakob de Dudung. Dalam kehidupannya Bapa, Engkau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan karunia-Mu. Kami juga berdoa dalam rencana, juga dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi ibu kekasih. Kiranya diberkati oleh Tuhan di sepanjang jalan kehidupannya. Kami mau berdoa Bapa buat anak cucu dari Nyonya Marta Yakob de Dudung. Kiranya diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, juga dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya Bapa
tuntunan-Mu senantiasa hadir dan memberkati segala keberadaan mereka. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga pada malam ini buat keluarga kekasih kami, Nyonya Yuli Dudung Kala dan Nyonya Kristina Kananlua Kadola. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga, seperti Bapak Yohanes Kala di Toraja dalam aktivitas sehari-hari dan juga dalam masa tuanya. Kiranya diberi kesehatan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan sendiri. Begitu juga Ibu Yuli Dudung Kala yang sementara dalam pemulihan baru sembuh dari sakit. Kiranya atas kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri menyembuhkan dengan sempurna ibu kekasih. Kami mau berdoa buat Bapak Dini dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangganya. Bapak Agung dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Selvi dalam usahanya dan juga dalam keluarga. Herman dalam pekerjaan. Engkau melihat dan mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Kami percaya semua dalam kendali daripada-Mu sendiri. Kiranya diberkati dan diberi kesehatan kekuatan dalam menjalani kehidupan karunia-Mu Tuhan. Teristimewa lewat tugas tanggung jawab yang Engkau beri. Baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan setiap saat. Begitu juga anak-anak dalam kehidupan keluarga diberkati, dalam pertumbuhan pun juga dalam tugas tanggung jawab mereka. Bapa, kami mau berdoa buat anak cucu seperti Agung, Revan, Dini, Angelo, Andriel, Aisyah, Ahmad dalam pertumbuhan dan pendidikan. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Dan juga lewat pendidikan yang mereka lalui, cita-cita mereka dapat terwujud. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan untuk setiap rencana-rencana dan usaha mereka. Yang berkenan bagi Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan. Sehingga boleh dikerjakan dan dilakukan dengan penuh sukacita. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan keluarga. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan malam ini. Baik itu sebagai pemandu liturgi, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Diberkati oleh Tuhan. Juga PWGT yang ikut bersama-sama menyatakan persekutuan beribadah. Kiranya diberkati oleh Tuhan untuk kehidupan kami semua. Berkati PWGT Jemaat Masale dalam kehidupan kebersamaannya, dalam persekutuannya Bapa. Diberi dan dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai ibu-ibu di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Berkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan baginya. Berkati jemaat-Mu Jemaat Masale secara umum dalam berbagai keadaan yang dialami, dalam berbagai kondisi, rencana, pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu hadir dan memberi pertolongan bagi perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga negara kami ini tetap aman dan nama Tuhan dimuliakan. Ini ungkapan syukur permohonan kami ya Allah, yang kesemuanya kami percaya Engkau mendengar dan Engkau pasti mengabulkannya menurut kasih karunia daripada-Mu sendiri. Semuanya ini kami minta
di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menerima berkat, kita puji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 131 ayat 1, tiap langkahku. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, bahwa kita ini adalah manusia baru. Dan karena kita telah menanggalkan manusia lama, sehingga nyatakanlah hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan berbagai hal yang baik, membawa damai sejahtera bagi diri sendiri dan orang lain. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada malam ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH yang sudah melayani atau memimpin kita dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta, tetap diberi kuat dan sehat bersama keluarga. Amin. Diucapkan terima kasih kepada seksi ibadah dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam.